ansya'an fa'amil. Jadi di zaman Nabi, kata Abu Sa'id, kami mufriduha, diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu dengan satu sah makanan pokok, makanan yang kita makan. Kemudian wakana ta'kuna, ketika itu kata Abu Sa'id, makanan yang kita konsumsi di zaman Nabi itu antamru, ada namanya korma, kemudian ada namanya syair, ada namanya gandum, kemudian ada zabib, anggur, juga makanan pokok ketika itu. Kemudian ada lagi al-aqtu, itu sejenis apa kalau sekarang keju, ya, sejenis keju. Itulah makanan pokok yang ada di zaman Nabi ketika itu. Kemudian diperintahkan mengeluarkan zakat fitrah ini zakar wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan, kabir wasagir, orang dewasa maupun anak kecil, orang dewasa maupun anak kecil. Bagaimana yang ada di dalam kandungan nanti kapan-kapan kita bahas. Nah, waktu kita sekian. Kemudian al-abdi wal khur, baik orang yang merdeka maupun orang yang masih budak, karena dulu itu masih ada zaman perbudakan. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Semua orang merdeka statusnya. Jadi inilah orang yang diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, dalam arti semua orang Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tidak perlu kita jelaskan apa itu zakat fitrah, yaitu zakat akhir Ramadan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Saling bergantung antara puasa dengan zakat fitrah. Tidak dikeluarkan zakat fitrah, tidak sempurna puasa. Kira-kira demikian. Kemudian 5 menit lagi saya ringkas, mengeluarkan zakat fitrah ini permasalahannya yang kita bahas. Ini sering di mana-mana dari tahun ke tahun kalau sudah mau keluarkan zakat jadi perdebatan di mana-mana. Jadi banyak problem di mana-mana. Apakah boleh kita mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang atau tidak? Biasanya kalau kita dengar, kalau ada yang keras sama sekali tidak, berarti dia memang berpegang dengan pendapat yang tidak boleh. Jadi tergantung siapa yang menyampaikan. Nah, saya coba kita masuk di tengah-tengah. Nanti kita ambil kesimpulannya. Saya tidak minta pendapat kita mutakhiri ulama sekarang, kita ambil pendapat mutaqaddim. Jadi dua pendapat ulama ini, dua kaul. Yang pertama, pendapat yang sama sekali tidak membolehkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Ini termasuk pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad, dipegang juga oleh Imam Syafi'i, dipegang juga oleh Imam Malik. Mana dasarnya? Hadis yang kita bacakan tadi. Itu dasarnya, yaitu makanan pokok. Nah, jadi itu tuntas. Mereka tidak tawar-menawar. Orang yang pegang pendapat ini tidak tawar-menawar, artinya zakat fitrah harus bahan makanan pokok. Kalau memang di situ sagu berarti sagu, kalau jagung berarti jagung. Jadi tidak tawar-menawar. Ya kan? Dalil hadis sandarannya yang tadi. Kemudian kaul yang kedua, pendapat yang kedua, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengambil dalil di Al-Quran surat Al-Imran, yaitu lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bisa dibuka nanti 189. Kalian tidak sempurna memberikan sedekah, infak, zakat apabila tidak diberikan dari yang terbaik. Dari yang terbaik. Maka menurut pendapat Imam Abu Hanifah, yang terbaik di zaman Nabi, yang terbaik di zaman Nabi adalah
Itu yang terbaik di zaman Nabi, yaitu bahan makanan. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, setelah 18 Hijriah, 18 Hijriah ini zaman Khalifah Umar bin Khattab. Maka ketika zaman Umar bin Khattab sudah ada mata uang yang diresmikan secara legal oleh Khalifah. Jadi mata uang yang muncul secara resmi itu 18 Hijriah. Ketika zaman Umar bin Khattab sudah ada mata uang yang resmi. Maka menurut Abu Hanifah setelah 18 Hijriah, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat berharga itu adalah mata uang menurut Abu Hanifah. Kenapa? Karena dengan mata uang, esensi daripada zakat ini kan esensinya bagaimana orang miskin tidak merasakan lapar. Kan itu tujuannya sebenarnya. Di hari fitri mereka itu bergembira. Sehingga kata Abu Hanifah, kalau saya lebih suka dengan uang, kata Abu Hanifah, termasuk Abu Yusuf dari mazhab Abu Hanifah. Kenapa? Karena dengan uang mereka bisa memilih mana yang terbaik kebutuhan yang mereka perlukan. Pertanyaannya, apakah di zaman Nabi tidak ada mata uang? Secara resmi tidak ada. Yang ada di zaman Nabi adalah barter. Barter dalam ekonomi disebut dengan tukar-menukar barang. Begitu cara transaksinya. Apakah ada mata uang dirham dengan dinar? Ada. Tetapi belum menjadi mata uang resmi, dan itu bukan mata uang yang dibuat oleh Rasulullah. Dinar di zaman Nabi, emas itu emas Hercules, dengan dirham Irak, itu peninggalan kerajaan Persia. Maksudnya begini, kerajaan Persia dulu banyak berbentuk emas-emas, 10 karat, 12 karat, jadi dalam bentuk logam. Maka ini ada sama sahabat, tapi bukan jadi alat transaksi. Dia disimpan di rumah menjadi aset. Jadi dia hanya disimpan. Tiba-tiba kalau butuh modal atau butuh sesuatu, dia dijual. Bisa jadi ditukarkan dengan onta atau ditukarkan dengan kebun yang luas. Jadi dia menjadi aset saja, belum resmi menjadi alat tukar. Begitu juga di zaman Abu Bakar, belum sempat dibuat mata uang yang resmi. Kenapa? Abu Bakar masih sibuk. Ada urus orang yang murtad, ada urus nabi palsu, ada urus orang yang tidak memberikan zakat, sehingga tidak ada waktu. Tidak ada waktu Abu Bakar, apalagi pemerintahan Abu Bakar hanya 1 tahun lebih. Tidak ada waktu, tidak sempat membuat mata uang yang legal, yang resmi. Nanti 18 Hijriah, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, kekuasaan Islam bukan hanya di Hijaz, tetapi hampir Jazirah Arab, bahkan sampai ke Persia, sampai ke Eropa sudah ada Islam. Maka Umar bin Khattab membuat mata uang yang resmi ketika itu. Jadi alat tukar resmi itu di zaman Islam itu baru ada di zaman Umar yang resmi. Kalau di zaman Nabi ada, katakan ada dirham, ada emas di zaman Nabi, ada, tetapi jadi simpanan, disimpan di rumah, bukan dipakai untuk alat tukar, karena belum ada ukuran timbangannya. Artinya kalau moneter sekarang belum ada 1.000, belum ada 2.000, belum ada 3.000, belum ada 10.000, belum ada aturan itu. Nanti di zaman Umar dibagikan itu barang menjadi ukuran timbangan, sehingga resmi bisa dipakai untuk alat tukar yang disebut dengan uang. Maka inilah alasannya Imam Abu Hanifah, dan tidak kata Abu Hanifah tidak ada satu dalil pun, karena memang tidak ada di zaman Nabi sistem transaksi resmi pakai uang, sehingga yang ada adalah bahan makanan. Maka Abu Hanifah mengatakan ayat ini Ali Imran, bahwa kalian tidak sempurna sebelum kalian zakatkan yang terbaik, yang penting dari harta kalian. Maka yang penting sesudah 18 Hijriah adalah uang, apalagi kalau hari ini. Kemudian di mazhab Syafi'i, mutaakhirin ada beberapa kaul membolehkan, termasuk
ketika memang zaman gagal panen. Jadi umpamanya bencana gagal panen, tidak ada bahan-bahan. Di mana kita mengambil untuk zakat fitrah umpama, sedangkan waktu ini mepet. Sebelum hadisnya di atas mimbar, tiba-tiba ada terjadi musibah, tidak ada bahan pangan. Maka ini semua yang dibutuhkan. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, manfaat zakat fitrah ini ke 8 golongan, ini juga dibutuhkan beberapa tempat sehingga tidak harus bahan makanan. Ini pertimbangannya Abu Hanifah. Misalnya ketika orang fisabilillah di situ mungkin ada orang yang sakit yang harus diobati, tidak mungkin diobati dengan makanan pokok. Karena begitu butuh obat-obatan, butuh peralatan dan lain-lain sebagainya. Nah, demikian juga ulama Syafi'i menjelaskan kalau boleh juga kalau ada ambil zakat, ini sudah kontemporer di akhir zaman. Kalau ada ambil zakat, boleh juga menyediakan beras di tempatnya, sehingga beras itu bisa nanti dijual sama orang yang mau datang zakat. Ini hak akadnya saja. Nah, tapi pada dasarnya dua kaul ini silahkan. Semua dasarnya kuat, semua landasannya kuat. Yang penting yang kita pegang, jangan kita ragu. Nah, kalau kita ragu, ambil yang paling kuat, yang merasa kita tidak ragu. Oh, saya kalau zakat fitrah pakai uang ragu, pakai beras, silahkan. Saya kalau pakai beras, saya merasa lebih penting uang, karena mereka bebas memilih mana kebutuhan yang paling penting di hari fitri, pakai uang. Ya kan begitu. Jadi silahkan. Hanya kalau beras nanti syarat-syaratnya banyak. Kalau uang kan syaratnya tidak banyak. Kalau 100.000 mau dia koyak, mau dia hilang nolnya 1, tetap masih 100.000 nilainya. Mau dia masih lurus, itu uang tetap selagi angkanya masih mendominasi jelas, tetap sah. Tapi kalau bahan makanan ada syaratnya. Hati-hati berasnya, tidak boleh beras yang koyak. Itu bedanya. Berminimal beras yang kita makan itu yang dizakatkan. Jadi kalau beras yang kita makan harga 10.000, berarti zakatnya 10.000. Kalau 12.000 berarti lebih bagus. Sekarang standarnya 13.000 per kilo. Maka itu standar. Jangan berzakat harga beras yang 11.000. Dia tidak mau pakai uang karena mau murah. Ini juga persoalan. Akhirnya dia beli beras bulog yang harga 10.000. Kalau seandainya dia memang sehari-hari makannya beras bulog, boleh dia berzakat dengan beras bulog. Jangan dia makan santana, dia zakatkan beras bulog. Ini yang permasalahan. Mencari kemudahan supaya ongkosnya ringan. Jadi dia tidak boleh. Nah, karena biasa banget terjadi zakat itu beras basah. Pas dibuka panitia zakat sudah hitam. Ada yang kadang sudah berkutu. Nah, kalau begini bolehnya kita berzakat, ini semua yang ditakuti oleh Imam Abu Hanifah. Sehingga dia bolehkan untuk pakai uang supaya ambil zakat bebas memilih beras yang kualitas terbaik, sehingga berasnya bisa seragam. Nah, di samping boleh, yang penting mutunya bagus. Karena kalau bahan makanan ini jangan salah-salah, cari yang terbaik. Jadi kira-kira begitu. Kapan waktunya terbaik, bagaimana distribusinya, kapan-kapan kita bahas. Yang penting kita sudah tahu kedua-dua dasar ini kuat. Baik yang mau pakai uang, yang mau pakai bahan makanan, silahkan. Yang penting ketika kita berzakat, akad dengan ambil zakat, tanamkan keyakinan. Jadi jangan ragu. Nah, jadi jangan sampai ragu. Demikian, Bapak dan Ibu sekalian, artinya dalam hukum Islam, selagi perkara itu tidak ada dalil yang mengharamkan, berarti hukumnya boleh. Itu ya. Selagi tidak ada yang mengharamkan, berarti hukumnya boleh. Nah, tetapi kalau perintah memang harus ada tuntunannya. Nah, jadi kira-kira demikian. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Kemudian ini tanggal-tanggal mudah yang pegawai sisipkan memang. Kalau belum mau dikasih keluar mau tunggu malam lebaran, dilipat-lipat memang persiapan uangnya. Jadi memang berasnya disiapkan. Jangan nanti malam lebaran sudah habis karena pakaian baru, karena kue lebaran, akhirnya tidak sempat zakat fitrah. Lupa. Ingat, kalau lupa berzakat fitrah sama dengan meninggalkan puasa, sama dengan meninggalkan sembahyang, dan puasa kita tidak sempurna. Allah musta'an wal mustaqan.
Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha